Jika Anda berpikir bahwa kecerdasan IQ menandakan seberapa cerdas Anda keliru. Hal yang sama berlaku untuk Anda dengan prestasi akademis dan yang menjadi favorit guru. Kecerdasan dalam kehidupan nyata berbeda dari kecerdasan dalam buku. Orang-orang cerdas memainkan hidup seperti permainan catur atau poker, tergantung pada siapa lawan atau mitra bermainnya. Selamat datang di channel Motivasi Sukses. Berikut ini, Anda akan mengetahui apakah Anda adalah orang paling cerdas di antara mereka yang berada dalam satu kelompok atau satu ruangan dengan Anda. Yang pertama, Anda berbicara lebih sedikit, mendengarkan dengan seksama dan membuat orang lain merasa penting. Anda menyempatkan diri untuk memikirkan apa yang akan keluar dari mulut Anda dan implikasi yang mungkin timbul. Semakin tenang Anda, semakin banyak yang bisa Anda dengar. Semakin banyak yang Anda dengar, semakin baik jawaban dan tindak lanjut Anda. Anda mengajukan pertanyaan tindak lanjut yang hebat karena Anda tahu. Anda memperhatikan apa yang sedang dikatakan orang lain, bukan hanya mengangguk setuju. Ini memberi Anda keunggulan karena Anda mengingat detail penting tentang percakapan, seperti nama orang lain, anak-anak mereka, detail pasangan mereka. Semuanya ini Anda simpan dan mempertimbangkannya dalam percakapan, yang akan membuat orang lain merasa terlibat dan penting. Orang sering mengatakan bahwa mereka telah melakukan percakapan yang hebat saat berbicara dengan Anda. Padahal yang Anda lakukan hanyalah bertanya, dan membiarkan mereka berbicara. Yang kedua, Anda mengartikulasikan gagasan Anda dengan jelas dan menunjukkan bukti pemahaman. Anda tidak berbicara dari buku. Anda tidak perlu menggunakan istilah khusus karena Anda dapat mengemukakan gagasan kompleks dengan bahasa sederhana. Jika Anda tidak bisa menjelaskan, itu hanya berarti Anda tidak memahaminya dengan cukup baik. Kemampuan Anda dalam mempertahankan percakapan meliputi rentang dari anak usia 5 tahun hingga PhD. Anda tidak membuat penjelasan semata-mata karena Anda tidak perlu melakukannya. Anda memahami topik yang sedang dibahas secara mendalam dan Anda mampu membimbing orang lain melaluinya dengan cara yang mereka bisa memproses informasinya. Anda adalah seorang pembuat cerita yang hebat. Anda menggunakan metafora dan cerita pribadi untuk membuat argumen Anda mudah dipahami. Dan untuk menyampaikan poin Anda memiliki kemampuan untuk menyesuaikan penjelasan Anda dengan realitas orang lain, sehingga tidak ada yang terdengar seperti percakapan generik. Ini sebenarnya menunjukkan empati. Yang ketiga, Anda memperhatikan detail-detail kecil dan menggunakannya secara strategis untuk keuntungan Anda. Anda mengamati dan memperhitungkan detail-detail kecil. Anda mengetahui minat seseorang hanya dengan melihat lingkungannya. Anda melihat dan mengingat detail yang orang lain akan lewatkan. Ini membuat pertemuan dengan Anda menjadi berkesan. Anda juga memiliki kemampuan beradaptasi untuk situasi tertentu. Dan Anda mencari minat bersama. Anda menggunakan keterampilan pengamatan Anda untuk menunjukkan bahwa Anda dan teman bicara Anda memiliki kesamaan. Dengan begitu, mereka jadi lebih cenderung untuk percaya pada Anda. Anda tidak melakukan kecurangan apapun. Tetapi Anda menyadari keuntungan dari melakukan hal ini. Detail bukanlah sekadar detail. Mereka membentuk desain. Ini berlaku juga dalam interaksi sosial dengan orang lain. Yang keempat, Anda mempersiapkan diri dengan mensimulasikan ruangan sebelum memasukinya. Anda menghabiskan waktu beberapa menit untuk memainkan skenario apa yang mungkin terjadi. Sehingga, saat Anda memasuki ruangan, tidak ada yang bisa membuat Anda terkejut lagi. Anda memiliki semua jawaban karena telah mensimulasikan pertanyaan mereka sebelumnya. Ini adalah salah satu rahasia pribadi Anda yang memberikan Anda keunggulan. Anda tidak masuk ke wawancara atau pertemuan bisnis tanpa persiapan. Anda mengantisipasi pertanyaan mereka dan bagaimana perasaan mereka, yang memberi Anda kesempatan unik untuk mengatasinya sebelumnya dan mengendalikan narasi. Orang sering terkesan dengan kesiapan Anda. Anda terlihat berpengetahuan dan dapat diandalkan, yang membuat orang percaya pada kemampuan Anda untuk memenuhi janji Anda.
Ini adalah salah satu cara paling efisien yang Anda gunakan untuk memenangkan keuntungan. Yang kelima, Anda mengetahui betapa pentingnya informasi. Anda menjaga informasi penting tetap bersifat pribadi. Anda memahami kekuatan dan pentingnya informasi sebagai aset. Anda hanya memberikan informasi jika itu menguntungkan Anda, sehingga kebanyakan waktu Anda tahu lebih banyak tentang orang lain daripada yang mereka ketahui tentang Anda. Anda mengambil pendekatan yang lebih pribadi. Kehidupan pribadi Anda adalah urusan pribadi Anda. Siapa yang Anda pacari adalah hal pribadi. Anda bergerak dengan tujuan dan melakukannya secara diam-diam. Aktivitas online Anda bersifat pribadi, dan Anda serius dalam menjaga keamanan Anda, karena apa yang menjadi milik Anda berharga. Anda memantau jejak digital Anda dan memastikan tidak ada yang menyelidiki kehidupan Anda. Anda tidak membiarkan platform menggunakan Anda sebagai produk, melainkan Andalah yang menggunakan platform sebagai produk. Anda melakukannya dengan membuat aktivitas online Anda anonim melalui VPN. Dengan sekali klik, jejak digital Anda hilang dan aktivitas online Anda tidak lagi dapat dilacak kembali ke Anda. Yang keenam, orang mendengarkan saat Anda berbicara dan mereka bersaing untuk mendapatkan persetujuan Anda. Pendapat Anda memiliki kemampuan untuk mengubah arah situasi. Meskipun Anda tidak memegang kekuasaan, pendapat Anda memiliki kekuatan dan pengaruh. Orang-orang menghargai pendapat Anda karena Anda telah menunjukkan kebijaksanaan yang baik. Catatan prestasi Anda di masa lalu, serta reputasi membuat keputusan yang tepat lebih sering daripada tidak, membuat orang percaya pada pemikiran Anda. Beberapa orang mungkin menganggapnya seperti keajaiban bahwa Anda dapat melihat ke masa depan, atau Anda memiliki pengetahuan yang mereka tidak miliki. Mereka mengandalkan Anda untuk membantu meminimalkan risiko, atau memberikan sudut pandang baru tentang hal-hal yang mungkin mereka lewatkan. Yang ketujuh, Anda tidak memiliki apa-apa lagi yang perlu dibuktikan. Anda tidak membual tentang IQ Anda. Sebenarnya, Anda bahkan tidak pernah menyebutkannya. Kepercayaan diri itu senyap. Ketidakamanan itu tampak. Anda tahu Anda cerdas. Mereka tahu Anda cerdas. Hal ini adalah hal biasa bagi Anda. Anda tidak perlu divalidasi oleh mereka. Catatan prestasi Anda mengatakan dengan sendirinya. Anda fokus pada pertumbuhan pribadi dan tidak memiliki alasan untuk bersaing dengan siapapun. Perjalanan ini tentang Anda dan tentang menjadi diri sendiri. Karena tidak ada yang lebih baik dari Anda dalam menjadi diri Anda sendiri. Itulah mengapa Anda menonjol. Anda secara otentik menjadi diri Anda sendiri dan Anda telah merancang kehidupan Anda sendiri. Yang kedelapan, Anda tidak pernah melupakan tujuan utama Anda. Anda adalah individu dengan tujuan. Anda tidak ingin melewatkan waktu atau kesempatan. Anda hanya akan merasa puas ketika mencapai tujuan utama. Anda lebih adalah seorang penembak jitu. Prioritas utama Anda adalah menjadikan hal-hal yang benar-benar penting sebagai yang utama. Anda tahu kapan harus mempertanyakan kekuasaan dan kapan Anda harus diam karena itu mendukung tujuan Anda. Anda tidak tertarik pada politik, tetapi Anda mampu melakukannya dengan elegan saat diperlukan. Anda berada pada titik Anda saat ini karena Anda mampu mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Ketika ada orang lain yang mencoba mengalihkan perhatian, Anda dapat mengarahkan kembali pembicaraan pada hal yang penting bagi Anda. Anda tidak pernah meninggalkan ruangan tanpa mencapai atau setidaknya mendapatkan progres dalam mencapai tujuan utama Anda. Yang kesembilan, Anda mengakui ketika Anda tidak tahu. Alih-alih mengada-ada, Anda benar-benar mencari jawabannya. Ini adalah tanda dari kerendahan hati, terutama jika ada hal yang belum Anda ketahui. Tetapi Anda tidak merasa bodoh karenanya. Sejak awal, Anda mengadopsi pola pikir seorang pembelajar, yang berarti Anda tidak bertujuan untuk selalu benar, tetapi untuk terus berkembang dan belajar. Hal ini mengubah setiap kelemahan menjadi kesempatan untuk berkembang.
Sikap ini membuat Anda selalu ingin tahu dan memberikan manfaat besar dalam jangka panjang. Selain itu, ini juga memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berbagi pengetahuan mereka dan merasa berharga. Yang ke-10, Anda memiliki rutinitas yang konsisten untuk terus mengembangkan diri. Anda mempunyai misi untuk tidak berhenti tumbuh. Setiap hari, Anda memulai pagi dengan cara yang sama ketika Anda bangun tidur. Saat Anda menikmati secangkir kopi atau teh di pagi hari, Anda memanfaatkannya untuk meningkatkan diri. Anda mengenakan headphone dan mendengarkan podcast, menonton video seperti ini, atau menggunakan alat profesional untuk membantu Anda maju dalam hidup. Para CEO terkemuka menggunakan waktu ini untuk berkomunikasi dengan pelatih bisnis mereka yang sangat mahal, dengan tujuan tunggal untuk membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik sepanjang hari. Yang ke-11, Anda tidak membesar-besarkan kemampuan Anda, tetapi Anda yakin mampu menemukan solusi untuk suatu masalah. Anda tidak berada dalam ilusi, tetapi memiliki keyakinan pada diri sendiri. Anda tahu dengan pasti seberapa besar nilai yang dapat Anda hasilkan, dan Anda tidak takut menghadapi tantangan atau hambatan. Anda tidak mengalami sindrom karena Anda telah membuktikan kinerja masa lalu yang sangat kuat. Anda tidak takut untuk salah karena hal itu akan memberi Anda lebih banyak data untuk menyesuaikan langkah Anda. Dan pada akhirnya, Anda akan berhasil. Yang ke-12, Anda tidak terlibat dalam debat dengan idiots. Karena jika dilihat dari kejauhan, tidak ada yang tahu siapa yang sebenarnya bodoh. Anda mampu mengevaluasi situasi yang dihadapi dengan bijaksana, dan dengan elegan menanggapi atau menghindarinya. Anda menjaga energi dan neuron Anda dengan baik. Anda mampu menjaga ketenangan Anda, tidak terpengaruh oleh provokasi yang datang dari dunia sekitar Anda. Mereka tidak memicu Anda dan tidak bisa mengganggu Anda. Hidup Anda terlalu berharga untuk dipermainkan oleh hal-hal semacam itu. Yang ke-13, Anda cerdas dalam proses, bukan dalam subjek tertentu. Anda memiliki kemampuan unik dalam memecahkan masalah. Anda bersinar ketika melihat gambaran besar dan memahami hubungan antara semua bagian. Anda menikmati tantangan dan teka-teki. Beberapa orang mungkin hanya ahli dalam topik tertentu, tetapi Anda memiliki kelebihan lain. Seiring berjalannya waktu, Anda telah mengembangkan sistem pendekatan untuk menangani setiap masalah yang dihadapi dan berhasil menyelesaikannya. Anda berpikir dari perspektif prinsip dasar, memecah setiap masalah menjadi bagian yang paling mendasar dan menanganinya satu persatu. Yang ke-14, Anda memiliki kemampuan untuk berbincang-bincang secara santai, namun lebih memilih percakapan yang mendalam. Anda lebih suka berada di sekitar orang-orang cerdas, tetapi tidak membosankan di sekitar orang-orang biasa. Ini adalah salah satu aspek yang seringkali salah dipahami oleh banyak orang yang cerdas. Mereka berpikir bahwa kecerdasan dalam konteks akademis sudah cukup, namun kenyataannya, tidak banyak yang benar-benar ingin menghabiskan waktu dengan orang semacam itu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Anda juga mengembangkan keterampilan lain. Anda mengasah karisma dan rasa percaya diri. Anda bisa membuat orang tertawa, bahkan tertawa pada diri sendiri, karena Anda merasa nyaman dalam berbagai situasi. Anda cukup cerdas untuk mengetahui kapan harus membicarakan topik agama atau filsafat, dan kapan membicarakan hal-hal sehari-hari sudah cukup. Ingatlah, pikiran yang terbatas membicarakan orang, pikiran yang biasa membicarakan peristiwa, tetapi pikiran yang hebat membicarakan ide. Yang terakhir, Anda mampu bermain beberapa permainan sekaligus. Ada dua jenis kecerdasan. Pertama, Anda dapat melihat 5 langkah ke depan. Yang kedua dapat memainkan 5 permainan sekaligus tanpa kehilangan fokus atau produktivitas. Jika Anda dapat melakukan keduanya dengan baik, Anda berhasil dalam hidup. Anda dapat menjalankan lebih dari satu hal sekaligus. Dari semua hal itu,
Anda dapat melihat bagaimana bagian-bagian yang berbeda dalam hidup Anda saling memengaruhi, dan menggunakan pengetahuan yang Anda peroleh dalam satu permainan untuk meningkatkan yang lain. Ini bukan tentang melakukan multitugas, melainkan memiliki pandangan ke depan untuk memprioritaskan dengan efisien dan efektif. Orang pintar mengetahui tentang 5 pilar kehidupan yang baik: keuangan, kesehatan, intelektual, emosional, dan hubungan. Anda memanfaatkan upaya Anda untuk menang dalam semua 5 pilar tersebut. Dan itulah yang membuat Anda menjadi orang paling cerdas. Ujian sejati kecerdasan adalah kemampuan Anda untuk meraih apa yang Anda inginkan dalam hidup. Ulangi itu sampai menjadi bagian dari diri Anda. Realitas Anda mencerminkan seberapa baik Anda bermain dalam permainan kehidupan. Hidup yang tidak dijalani adalah hidup yang terbuang. Karena kecerdasan Anda, telusuri diri Anda. Berhenti menunda dan menunggu kehidupan dimulai. Pada suatu titik, Anda sudah berada di dalamnya. Inilah saatnya. Apa gunanya menjadi secerdas Anda jika Anda tidak menggunakan otak Anda untuk maju? Semua ide, rencana, dan karya seni yang tidak pernah terrealisasi disebabkan karena orang-orang terlalu takut untuk memberi mereka kehidupan. Jangan seperti mereka. Jangan mati dengan api yang masih berkobar di dalam diri Anda. Jika Anda memiliki semangat itu, Anda menjadi cahaya yang membimbing orang lain maju. Dan apabila Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, tulis kolom komentar, dan subscribe. Ini akan sangat membantu untuk perkembangan channel kami. Salam sukses!